Halo, halo, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Rama Prayoga dengan NIM 2215101075. Jadi di sini saya akan membahas tugas 5 yaitu aljabar linier. Nah, jadi lanjut saja ke pembahasan. Nah, jadi yang pertama yaitu 1A. Nah, diketahui V sama dengan himpunan pasangan terurut A, B dari bilangan real. Nah, yang ditanya yaitu buktikan vektor V bukan ruang vektor di atas R dengan A, B plus CD sama dengan A plus D, B plus C, dan K, AB sama dengan KA, KB. Nah, jawaban jadi misal, nah di sini saya menggunakan delta dan beta. Misal delta sama dengan AB dan beta sama dengan CD. Nah, jadi delta yaitu 1, 2, beta 3, 5. Nah, bisa kita lihat yaitu delta plus beta yaitu mendapatkan hasil 6,5 dari penjumlahan 1 plus 5, 2 plus 3. Nah, jadi selanjutnya yaitu menjumlahkan hasil yaitu beta plus delta mendapatkan hasil 5,6 dari penjumlahan di atas. Nah, jadi delta plus delta tidak sama dengan beta plus delta. Nah, jadi sehingga vektor bukan sehingga V bukan ruang vektor di atas R. Nah, yaitu di sini terdapat nomor B, yaitu diketahui vektor yaitu V sama dengan himpunan pasangan terurut A, B dari bilangan real. Yang ditanya itu buktikan V bukan ruang vektor di atas R dengan A, B plus CD sama dengan A plus C, B plus D, dan K, AB sama dengan AB. Nah, di sini misal delta sama dengan 1, 2, dan bisa kita lihat 2 delta sama dengan mendapatkan hasil itu 2 delta sama dengan delta dari penjumlahan di atas. Nah, yang selanjutnya yaitu 3 delta. Bisa kita lihat mendapatkan hasil 3 delta sama dengan delta dari penjumlahan di atas. Nah, jadi V bukan ruang vektor di atas R karena tidak memenuhi kondisi ruang vektor. Nah, yang nomor 2 yaitu yang ditanya W merupakan subruang dari R3. Nah, yang dimana W terdiri dari semua vektor A, B, C. Nah, tentukan W apakah subruang dari R3. Sehingga 1A sama dengan 3B. Yang kedua, A lebih kecil dari sama dengan B. B lebih kecil dari sama dengan C. Dan nomor 6 yaitu A sama dengan 2B sama dengan 3C. Nah, langsung ke pembahasan yaitu yang pertama untuk vektor U, P, W, dan K yaitu termasuk bilangan real. Misalkan U 6, 2, 4 vektor U itu 6, 2, 4 dan vektor V 9, 3, 5, K sama dengan 3. Nah, bisa kita lihat misal U plus V itu mendapatkan hasil 15, 5, 9 dan K sama dengan 3 itu mendapatkan hasil 18, 6, 12. Nah, bisa kita lihat 15 ini adalah hasil dari penjumlahan vektor U plus V dan K3 mendapatkan hasil 18, 6, 12. Nah, jadi W adalah subruang vektor dari R3 karena A sama dengan 3B terbukti benar. Nah, lanjut yang kedua, bagian kedua yaitu untuk vektor U, vektor V, W, dan K termasuk bilangan real. Misalkan vektor U 2, 3, 7 dan vektor V 5, 6, 7, K sama dengan 2. Nah, bisa kita lihat dari penjumlahan U plus V, nah itu mendapatkan hasil 7, 9, 14 dan K
vektor U sama dengan 2, nah itu mendapatkan hasil 4, 6, 14. Nah, bisa kita lihat dari penjumlahan di atas, U plus V mendapatkan 7, 9, 14, dan 4, 6, 14 dari K vektor U sama dengan 2. Nah, jadi W adalah subruang vektor dari R3 karena memenuhi A lebih kecil dari sama dengan B, B lebih kecil dari sama dengan C. Nah, lanjut nomor 6, yaitu untuk vektor U, vektor V, W, dan termasuk bilangan W dan K, E, termasuk bilangan T. Misalkan U 6, 3, 2, vektor V, 12, 6, 4, K sama dengan 2. Sehingga bisa kita lihat vektor dari penjumlahan vektor U plus V mendapatkan hasil 18, 9, 6. Dan K U sama dengan 2 itu mendapatkan hasil 12, 6, 4. Jadi W adalah subruang vektor karena terbukti. Untuk A sama dengan 2B sama dengan 3C adalah benar. Nah, jadi di sini saya lanjutkan nomor 3, yaitu bagian pertama, yaitu yang diketahui himpunan yang terdiri dari 3 vektor adalah bebas linear. Yang ditanya yaitu buktikan dan jelaskan kebenarannya. Misal vektor U 1, 2, 1, vektor V 2, 3, 1, dan vektor W 1, 1, 3. Ini dapat kita jadikan persamaan linear seperti di gambar C1, C2, C3 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan nilai akhir dengan epsilon baris. Nah, jadi ketiga vektor tersebut saling bebas linear. Bisa dilihat. Nah, yaitu selanjutnya yaitu nomor 3 bagian 2. Yaitu himpunan yang terdiri yang diketahui yaitu himpunan yang terdiri dari 3 vektor adalah tidak bebas linear. Yang ditanya yaitu buktikan dan jelaskan kebenarannya. Nah, bisa misalkan vektor U 1, 1, 2, vektor V 1, 0, 1, vektor W 2, 1, 3. Nah, jadi sehingga K1 vektor U plus K2 vektor V plus K3 vektor W sama dengan 0. Nah, ini di sini terdapat kebanyakan vektor K1, K2, dan K3. Nah, jadi berdasarkan vektor yang diperoleh yaitu K1 plus K2 plus 2K3, K1 plus K3, 2K1 plus K2 plus 3K3. Nah, itu dapatkan hasil yaitu 0, 0, 0 dari penjumlahan di atas. Nah, bisa kita lihat metrik koefisien dari sistem persamaan di atas yaitu seperti di gambar, yaitu baris pertama yaitu 1, 1, 2, baris kedua 1, 0, 1, baris ketiga 2, 1, 3. Nah, bisa dilihat dari penjumlahan tersebut, determinan A itu mendapatkan hasil 0 dari penjumlahan determinan tersebut. Nah, jadi ketiga vektor tersebut tidak bebas linear. Nah, lanjut ke pembahasan terakhir yaitu 4, yaitu yang bagian 3. Ini adalah soal terakhir yaitu yang diketahui vektor 1 sama dengan 4, 6, 8, vektor 2, 2, vektor 2, 2, 3, 4, dan vektor 3 yaitu min 2, min 3, min 4. Nah, yang tanya apakah vektor tersebut berada pada garis yang sama di R3. Nah, jadi kita bisa lihat vektor 1, vektor 2, vektor 3 yaitu kelipatan tersebut sama.
merupakan kelipatan yang sama. Nah, jadi ketiga vektor tersebut berada pada garis yang sama karena merupakan kelipatan yang sama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.